Saat ini kami dari kelompok 4 mata kuliah kewirausahaan jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis akan mempresentasikan hasil laporan kegiatan usaha kami yaitu Jasuke Lisius. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami. Nama-nama anggota kelompok 4 yang pertama ada Brian Kim Talumewo, yang kedua ada saya sendiri Jessica Kaat, yang ketiga ada Rohayani Linggi Alo, yang keempat ada Stefania Pangelintamin, yang kelima ada Tessa Stefani Helena Kontul. Baik, kita masuk dalam bab 1 yaitu pendahuluan. (1.1) Latar belakang. Investasi industri pengelolaan jagung memiliki prospek yang cukup baik karena banyak sekali pohon industri yang bisa dihasilkan dari tanaman jagung. Banyak produk pangan maupun non-pangan yang berbahan baku jagung, seperti tepung jagung, maizena, minyak jagung, sirup jagung, etanol, dan berbagai makanan ringan atau snack. Jasuke Lisius atau jasuke atau jagung susu keju merupakan makanan ringan yang berasal dari daerah Jawa Barat dan sekitarnya. Jasuke terbuat dari jagung manis yang dikukus dan dicampur dengan susu, keju, dan mentega. Selain mempertimbangkan kemudahan dalam pengolahan dan proses-proses pembuatannya, jasuke berpotensi untuk dikembangkan di wilayah sekitar kampus karena memiliki harga yang tergolong terjangkau untuk kantong para mahasiswa. Makanan ringan ini juga memiliki kandungan gizi yang baik, sehingga wajar jika banyak diminati dan begitu populer di berbagai kalangan dan semua umur. Usaha ini bertujuan memberikan kesempatan untuk mengembangkan kreativitas seseorang dalam berkarya, khususnya dalam bidang makanan. Selanjutnya 1.2 Tujuan usaha. Tujuan usaha ini selain memenuhi salah satu praktik tugas kewirausahaan, juga bertujuan sebagai penambah pengetahuan sekaligus pengalaman dalam berwirausaha. Contohnya dengan menjual jajanan yang sehat dan bergizi seperti jasuke, dan bisa mendapat life skill yang mengaplikasikan ilmu kewirausahaan yang telah ditetapkan di sekolah ke dalam praktik yang sesungguhnya. Karena melalui penjualan dan pemasukan ini, kami dituntut untuk berinteraksi dengan orang banyak, bagaimana cara menawarkan dengan baik dan sopan, meyakinkan pembeli untuk membeli produk yang kita tawarkan, dan memberikan pelayanan yang terbaik agar customer merasa puas. Selanjutnya 1.3 Tempat pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan penjualan dilakukan selama 3 minggu bertempat di tempat yang sama. Hari tanggal Selasa dari tanggal 8 sampai 22 November 2022, waktu 10.00 sampai 17.00 WITA, tempat area kampus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsrat. Kegiatan ini kami lakukan di lingkungan FEB Unsrat dan sekitarnya dengan target pemasaran adalah mahasiswa dari FEB Unsrat itu sendiri. Saat ini kita akan masuk ke bab 2, yaitu pembahasan. Bab 2.1, yaitu proses produksi jasuke. 2.2.1 persiapan alat dan bahan. Yang pertama ada alat kompor, yang kedua ada panci pengukus, ketiga ada paper cup, keempat ada pisau, kelima ada sendok plastik, keenam ada sendok pengaduk, ketujuh ada loyang atau mangkok, ke-8 ada parutan keju, ke-9 ada tabung gas. Dan untuk bahan, yang pertama ada jagung manis, kedua ada susu karen putih, ketiga ada keju, dan keempat ada margarin atau mentega. Selanjutnya 2.2.2 pembuatan jasuke. Yang pertama, siapkan jagung manis yang telah dibersihkan. Kedua, pisahkan butir jagung dari tongkolnya dengan cara dipipil menggunakan tangan atau pisau. Ketiga, kukus jagung dengan menggunakan panci kurang lebih 15 menit. Yang kedua,
Jika butiran jagung yang dikukus sudah matang, segera angkat dan tuangkan ke dalam mangkuk lalu campurkan dengan margarin. Aduk-aduk supaya tercampur rata. Kelima, siapkan wadah saji lalu tuang butiran jagung kukus yang sudah dicampurkan dengan margarin ke dalam wadah tersebut. Keenam, kemudian tambahkan dengan susu kental manis dan aduk-aduk sampai merata. Tambahkan juga parutan keju supaya lebih meriah. Ketujuh, jasuke atau jagung susu keju siap dinikmati. 2.2.3 Pengemasan produk jasuke. Langkah-langkah dalam pengemasan produk jasuke yaitu yang pertama, tempelkan stiker produk jasuke pada bagian luar cup. Kedua, masukkan 2 sendok rebusan jagung, 5 sendok makan susu kental manis dan sedikit parutan keju sebagai topping ke dalam cup yang telah disediakan. Ketiga, jasuke siap disajikan. Selanjutnya 2.2 Pemasaran dan penjualan. Strategi pemasaran yang kami lakukan yaitu dengan mempromosikan jasuke baik melalui media online atau bertatap muka langsung kepada pembeli, serta memberitahukan mengenai harga yang telah kami tetapkan. Adapun metode pemasaran dan penjualan secara online yaitu menggunakan media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram, di mana para konsumen dapat melakukan pesanan, kemudian akan dilakukan proses pengantaran ke tempat konsumen. Kemudian untuk pemasaran dan penjualan secara langsung, kami menawarkan produk ini di sekitar area kampus, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi Manado. Untuk produk jasuke atau jagung susu keju, kami jual dengan harga 15.000 untuk 1 cup. Selanjutnya 2.3 Pengeluaran. A. Modal yang dikeluarkan. Modal yang dikeluarkan digunakan untuk biaya produksi jasuke sebanyak 80 cup. Biaya produksi yang pertama jagung dengan volume 80 buah dengan harga satuan 2.500 sehingga diperoleh nilai 200.000. Kemudian ada cup dengan volume 4 pak dengan harga satuan 22.000 sehingga diperoleh nilai 88.000. Kemudian ada keju dengan volume 8 dengan harga satuan 15.000 sehingga diperoleh nilai 120.000. Kemudian ada susu kental manis dengan volume 8 dengan harga satuan 15.000 sehingga diperoleh nilai 120.000. Kemudian ada margarin atau mentega dengan volume 7 dengan harga satuan 10.000 sehingga diperoleh nilai 70.000. Kemudian ada galon dengan volume 1 dengan harga satuan 5.000 sehingga diperoleh nilai 5.000. Kemudian ada gas dengan volume 2 dengan harga satuan 25.000 sehingga diperoleh nilai 50.000. Kemudian total biaya produksi 653.000, biaya variabel per produk 8.162 rupiah, harga jual per produk 15.000. Selanjutnya 2.4 Penjualan. Penjualan produk jasuke dilakukan selama 3 minggu dengan jumlah produk yang berhasil terjual adalah sebanyak 80 cup dikali 15.000 sehingga diperoleh 1.200.000 dengan rincian sebagai berikut. Minggu pertama, pada hari Selasa kami melakukan penjualan sebanyak 10 cup dikali 15.000 sehingga diperoleh 150.000. Pada hari Kamis, kami melakukan penjualan sebanyak 10 cup dikali 15.000 sehingga diperoleh 150.000. Selanjutnya minggu kedua, pada hari Selasa kami melakukan penjualan sebanyak 15 cup dikali 15.000 sehingga diperoleh 225.000. Pada hari Kamis, kami melakukan penjualan sebanyak 15 cup dikali 15.000 sehingga diperoleh 225.000. Kemudian pada minggu ketiga, pada hari Selasa kami melakukan penjualan sebanyak 20 cup dikali 15.000 sehingga diperoleh 300.000. Pada hari Kamis kami melakukan penjualan sebanyak 10 cup dikali 15.000 sehingga diperoleh 150.000. 2.5 Keuntungan. Hasil penjualan produk jasuke 80 cup dengan jumlah uang
1.200.000, total biaya produksi dengan jumlah 653.000, sehingga mendapatkan keuntungan penjualan 547.000. 2.6 Hasil dan pembahasan. Setelah mencoba melakukan proses penjualan produk, kami selama 3 minggu ini dapat diketahui bahwa usaha yang kami jalankan berjalan cukup baik, terutama dalam berorientasi pada profit. Hal ini dapat dilihat dari penjualan yang dilakukan, di mana hasil penjualan telah memberikan profit dan keuntungan yang hampir sebanyak dengan biaya yang dikeluarkan. Melihat prospek usaha yang kami jalankan ini sudah cukup bagus untuk terus dikembangkan ke depannya. Selain dari keuntungan, melalui kegiatan usaha yang telah dijalankan ini memberikan pengalaman dan pembelajaran baru bagi kami untuk memulai karir menjadi wirausaha handal ke depannya. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa, khususnya kami, karena dengan melakukan kegiatan seperti ini, maka kami mendapatkan sebuah pengalaman untuk menjadi seorang wirausaha. Kami dapat mengetahui bagaimana caranya memproduksi, kemudian mendesain packaging, mempromosikan dan memasarkan suatu produk dengan baik, dan kami bisa lebih banyak mengetahui cara untuk menjalankan suatu usaha secara langsung. 2.7 Kendala dan hambatan. Dalam menjalankan kegiatan usaha ini, tentunya terdapat kendala dan hambatan yang kami alami selama menjual produk kami, di mana produk yang kami buat itu tidak bisa bertahan terlalu lama atau disimpan dalam waktu yang lama. Oleh sebab itu diperlukan inovasi lebih lanjut, terutama dalam pengemasan agar dapat bertahan lama dan kualitas produk tetap terjaga, sehingga pelanggan dapat tetap menikmati produk cemilan yang sehat dan bergizi ini meskipun dalam waktu lama. Kemudian, hal lain yang menjadi hambatan dalam menjalankan usaha ini adalah dari segi produksi, di mana masih perlunya peningkatan produksi, di mana dalam melakukan produksi ini masih terkendala dalam pembuatan dan kurangnya manajemen waktu. Oleh sebab itu, produksi dan pemasaran produk Jasuke, jagung susu keju, masih belum stabil. Baik, kita masuk pada bab ketiga, yaitu penutup. (3.1) yaitu kesimpulan. Dalam menjalankan kegiatan usaha Jasuke atau jagung susu keju, dari segi modal itu terbilang murah sehingga banyak dari usaha-usaha mikro yang menjual ini. Kemudian alat dan bahan yang digunakan itu cukup mudah ditemukan di sekitar kita. Dalam hal produksi perlu diperhatikan dengan baik, terutama dalam menyiapkan bahan baku dan pembuatan produk, karena proses ini menentukan kualitas produk yang akan dihasilkan dan akan dijual nantinya. Selain itu, menjual produk tersebut tentunya juga harus ada strategi yang digunakan, seperti strategi promosi dan penjualan. Hal ini penting agar usaha ini mendapatkan keuntungan yang maksimal meskipun dengan modal yang sedikit. Strategi promosi dan penjualan ini dapat dilakukan secara online dan offline. Produk dapat diiklankan melalui media sosial, kemudian menawarkan secara langsung kepada calon konsumen untuk membeli produk tersebut. Dari hasil kegiatan usaha Jasuke ini, kami bisa mengetahui bagaimana keuntungan yang diperoleh, kendala yang dihadapi, yang harus dievaluasi dan diperbaiki ke depannya, sehingga usaha yang kami jalankan ini tidak berhenti sampai saat ini, tetapi dapat terus berkembang ke depannya. Next. (3.2) yaitu saran. Semoga kegiatan usaha seperti usaha dalam perkuliahan kewirausahaan dapat tetap berlanjut ke depannya, terutama dalam mencoba terjun langsung dalam dunia usaha, terutama dalam mengembangkan minat wirausaha bagi para mahasiswa. Selain itu, dalam menjalankan kegiatan usaha seperti hal-hal yang perlu diperhatikan, seperti yang pertama, dalam melakukan usaha sebaiknya dipersiapkan segala sesuatu dengan matang dan tepat. Pentingnya koordinasi sehingga usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, dalam berwirausaha diperlukan keyakinan
percaya diri, dan keuletan, serta jangan menyerah dalam menghadapi hambatan dan masalah. Dan yang terakhir, semangat wirausaha harus selalu tertanam dalam diri kita. Berikut adalah lampiran-lampiran dari setiap dokumentasi kewirausahaan yang telah kami lakukan. Kami telah menjual beberapa produk yang telah kami buat kepada teman-teman kami. Dan ini juga terdapat dokumentasi. Baiklah, demikianlah presentasi kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan salah kata. Kiranya presentasi kami ini bisa berguna untuk kegiatan kewirausahaan mahasiswa. Terima kasih.